You see that? I got a lot of movement out here. Looks like we're gonna get hit again. Grab the shield, grab the shield. What are you doing? No, don't do that. Tell them to stop shooting at us! Grab my ass. Film 13 Hours membawa kita ke tahun 2012, di mana situasi politik Libya sedang dalam kondisi tidak stabil pasca kejatuhan rezim Muammar Gaddafi. Cerita dibuka dengan Jack Silva, seorang mantan anggota Navy SEAL yang kini sedang dalam perjalanan ke Benghazi, Libya, untuk bergabung dengan tim keamanan elit CIA yang dikenal sebagai GRS, Global Response Staff. Jack datang bukan karena ia berambisi, tapi karena terdesak oleh situasi keuangan keluarga akibat kegagalan usaha propertinya di kampung halaman. Setibanya di bandara Benghazi, Jack disambut oleh Tyrone Ron Woods, sahabat lamanya sekaligus pemimpin tim GRS di sana. Keduanya terlihat akrab, tetapi pertemuan itu segera dibayangi ketegangan karena situasi keamanan Benghazi yang tidak menentu. Jam off Fifth Ring Road. I'm looking at about 8 armed tangos here. Shit, we're boxed in. Dalam perjalanan menuju markas CIA yang disamarkan sebagai rumah biasa, mereka sempat dihadang oleh kelompok militan bersenjata yang menatap curiga ke arah mereka. Situasi makin tegang saat seorang pemimpin militan menyuruh mereka keluar dari mobil. Tyrone mencoba mengancam secara halus dengan mengatakan bahwa drone milik militer AS sedang mengawasi mereka, padahal itu hanya gertakan. Beruntung, ancaman itu berhasil membuat para militan mundur. Sesampainya di markas CIA, Jack diperkenalkan dengan anggota tim lainnya, Tanto, Oz, Boone, dan Tig, yang juga merupakan mantan anggota militer elit. Mereka semua bekerja sebagai kontraktor untuk CIA, dengan tugas utama melindungi personel dan fasilitas CIA yang berada di wilayah konflik. Di bawah komando Bob, kepala stasiun CIA di Benghazi, tim GRS diberi batasan ketat terkait pergerakan mereka, termasuk larangan untuk ikut campur dalam situasi di luar markas tanpa izin. Brother, I'm sorry. Everybody, this is Jack Silva. Boone, Scout Sniper Zen Master, holder of Tonto's leash. Chris Peranto. Call me Tonto. Hey man, I'm Tig. 3 ex-Marines here and 1 ex-Army retard who likes to rub his... All right, Jack. This is the whiteboard that's going to run your life for the next 60 days. Beberapa hari setelah kedatangan Jack, ia mendapat tugas pertamanya mengawal 2 agen CIA dalam penyamaran yang sedang melakukan negosiasi bisnis dengan pengusaha minyak lokal. Saat misi berlangsung, Tyrone yang memantau dari jarak jauh melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi. Ia langsung memerintahkan evakuasi dan benar saja, tidak lama kemudian sebuah van hijau tampak membuntuti mereka. Misi itu akhirnya berakhir dengan aman, namun ketegangan semakin terasa di antara para personel. Shake and bake. Green van behind you, we're on it. Got him right behind. He's on you tight, man. He's getting aggressive. Get out of the fucking road. 5 minggu kemudian, tim GRS mendapat perintah untuk mengamankan kunjungan Duta Besar Amerika untuk Libya, Christopher Stevens, ke konsulat ASC di Benghazi. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mempererat hubungan diplomatik dan budaya antara Amerika dan Libya. Duta Besar hanya membawa 2 pengawal pribadinya, sehingga tim GRS ditugaskan sebagai pengamanan tambahan, meski mereka sebenarnya bukan unit yang secara resmi bertanggung jawab atas keselamatan diplomat. Traveling with no staff. Just a 2-man security team. Now, the ambassador deserves the best, and that's GRS, right? So we're chauffeurs now. Yeah.
highly trained, highly paid chauffeurs. Sehari sebelum kedatangannya, tim JRS mengunjungi kompleks konsulat untuk melakukan pengecekan keamanan. Mereka bertemu dengan Scott Wickland, agen DSS yang bertanggung jawab atas keamanan konsulat. Jack menilai sistem keamanan di konsulat sangat minim dan rawan terhadap serangan, terutama karena penjagaan hanya dilakukan oleh milisi lokal 17 Februari yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Meskipun kekhawatiran itu disampaikan ke pihak berwenang, tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan. Military experience between them, max. Gonna be a fun week. Pada tanggal 10 September 2012, Duta Besar Stevens tiba di Benghazi. Is here for you. We are. This is the shit. Setelah bertemu dengan para pejabat lokal dan mengunjungi kantor wali kota, ia menuju ke konsulat untuk bermalam. Tim GRS kembali ke markas CIA dan bersiaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Your U.S. installation may be attacked in the next week. Read and destroy. Keesokan harinya, 11 September, seluruh anggota tim mengenang tragedi WTC sembari menjalankan tugas masing-masing. Di saat bersamaan, aktivitas mencurigakan mulai terpantau di sekitar lingkungan konsulat. We're having a baby! What? We're having a sister! No, that's it, please! Becky, what did she just say? We're having a baby. Sore itu, para anggota tim menggunakan waktu luang untuk menghubungi keluarga. Jack berbicara dengan istrinya yang sedang hamil. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama karena malam harinya kelompok militan Ansar al-Sharia mulai bergerak. Mereka berkumpul di sekitar konsulat dengan perlengkapan tempo. Mereka meluncurkan serangan besar-besaran terhadap kompleks konsulat. Grab the ammo! I'll take the talk! Follow me, Benny. Watch your six! Para penjaga lokal 17 Februari tak mampu menahan gempuran. Kelompok militan menembus pintu gerbang dan menyerbu ke dalam. Duta Besar Stevens dan stafnya, termasuk spesialis IT bernama Sean Smith, segera dibawa ke ruang perlindungan yang diperkuat. Scott Wickland, yang berada di lokasi, berusaha melindungi mereka semampunya sambil menghubungi markas CIA untuk meminta bantuan. Di markas CIA, Jack dan rekan-rekannya melihat asap membumbung dari arah konsulat. Mereka meminta izin untuk bergerak, namun ditolak oleh Bob yang bersikeras bahwa konsulat bukan wilayah tanggung jawab mereka. 40 tangos, that's a substantial force. We gotta go right now, Chief. Chanting. Front gate, local guards ran. Selama hampir setengah jam, tim GRS hanya bisa menunggu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melanggar perintah dan pergi membantu secara diam-diam. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa anggota milisi 17 Februari yang bersedia membantu. Namun, belum sempat melakukan upaya penyelamatan, mereka kembali diserang. God! I can't move! Follow me! Follow! Amal, get cover! Go! Let's get up high! This road's a choke point. Time to the right! Move, move, move! RPG! Incoming! Oh, shit! Setelah berhasil melumpuhkan musuh dan menembus area konsulat, mereka langsung melakukan pencarian. Mereka menemukan tubuh Sean Smith yang sudah tidak bernyawa, tetapi Duta Besar Stevens tidak ditemukan. Sementara itu, situasi di luar semakin tidak kondusif.
Jack dan Tyrone membawa jenazah Smith kembali ke markas CIA sambil terus mendapat serangan dari militan. That door open! Shit. Where is it? Fire pursuit of target. Go! Let's go shut the gate! Back inside. Danny, give me a hand. Setibanya di markas, Tyrone melaporkan bahwa Stevens belum ditemukan. Bob akhirnya menyadari bahwa situasi sudah tidak bisa dikendalikan dan menghubungi Africom untuk meminta bantuan udara. Namun, pesawat tempur tidak bisa dikirim karena kendala bahan bakar dan koordinasi. Gunship is out of fueling range. That's what they're telling. Tim GRS kemudian bersiap mempertahankan markas CIA yang diyakini akan menjadi target selanjutnya. Mereka membagi tugas mempersiapkan senjata dan memperkuat pertahanan di sekeliling kompleks. Stop, guys! I'm gonna take them. Let's go! Let's hustle up! Rolling out the tail! Get up on Benar saja, pada malam yang sama serangan ke markas CIA dimulai. Militan melemparkan bom Molotov dan menembakkan senjata berat. Namun tim GRS berhasil menggagalkan serangan tersebut. Pada saat yang sama, Glenn Doherty dan timnya dari Tripoli akhirnya berhasil sampai di Benghazi setelah mengalami keterlambatan panjang akibat birokrasi lokal. Mereka membawa tambahan perlengkapan dan informasi medis. Sayangnya, pasukan Libya yang mengawal mereka tiba-tiba menghilang setelah sampai di markas CIA, membuat pertahanan kembali melemah. Tak lama setelah itu, serangan mortir menghantam kompleks. Salah satu mortir meledak di posisi Tyrone, menewaskannya seketika saat ia berusaha mengevakuasi rekannya. Glenn juga gugur dalam ledakan berikutnya. Beberapa anggota lain terluka parah, termasuk Dave yang kehilangan satu lengannya dan Oz yang mengalami cedera di kaki. No, don't do that. Tell them to stop shooting at us! Dalam kekacauan tersebut, muncul laporan bahwa pasukan pro-pemerintah Libya sedang dalam perjalanan ke markas CIA untuk membantu evakuasi. Sekitar 40 kendaraan lapis baja tiba di lokasi, dan untuk sesaat semua mengira bahwa itu adalah musuh. Tapi ternyata, itu adalah pasukan bantuan yang telah dijanjikan sebelumnya.
terluka dan staf CIA dievakuasi ke bandara. Take care of his family. Dalam perjalanan, suasana di dalam kendaraan dipenuhi kesedihan. Tubuh Tyrone dan Glenn dibawa bersama rombongan yang kini menuju Tripoli untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan kembali ke Amerika. Di Tripoli, jenazah Duta Besar Stevens juga sudah tiba, dan upacara penghormatan dilakukan secara militer. Bob dan personel CIA lainnya segera diterbangkan kembali ke AS disusul oleh anggota GRS yang selamat. Dalam tragedi ini, tercatat tidak satu pun pasukan militer resmi Amerika yang dikirim langsung ke lokasi pertempuran. Semua perlawanan dilakukan oleh tim GRS dan staf CIA yang jumlahnya sangat terbatas. Sebanyak 26 anggota CIA dan 5 agen keamanan berhasil diselamatkan dalam misi penyelamatan tersebut. Namun harga yang dibayar sangat mahal, 4 nyawa, termasuk Duta Besar Stevens, Sean Smith, Tyrone Woods, dan Glenn Doherty. Something Boone dropped on me earlier. It's just been... Oke kawan-kawanku semuanya, barusan sudah kita saksikan filmnya bareng-bareng. Bagi teman-teman yang ada kepentingan lain, contohnya mau ngedate sama gebetan baru, silahkan meninggalkan video ini. Tetapi bagi kalian semua yang gabut dan masih jadi pengangguran hingga saat ini, mending dengerin ulasan yang sudah saya buat terkait film yang baru saja kita saksikan. Saksikan video ini hingga selesai ya bos. Oke gas. Disutradarai oleh Michael Bay, adalah sebuah karya perang modern yang berdasarkan kisah nyata penyerangan kompleks diplomatik Amerika Serikat di Benghazi, Libya, pada 11 September 2012. Film ini mengangkat kisah 6 mantan tentara elit yang bertugas sebagai kontraktor keamanan swasta dan terpaksa bertahan hidup dalam serangan yang berlangsung selama 13 jam. Film ini bukan hanya dokumentasi aksi, tapi juga rekonstruksi heroik yang mencoba menyorot para prajurit dari perspektif humanis di tengah konflik geopolitik yang sangat rumit. Dari sisi sinematografi, film ini menunjukkan kekuatan utama Michael Bay dalam mengkoreografikan adegan-adegan aksi dengan skala dan intensitas yang masif. Dion Bebe, sinematografer pemenang Oscar, bekerja dengan pendekatan yang dinamis, memanfaatkan lensa lebar, sudut rendah, dan penggunaan steadicam yang agresif untuk menciptakan keterlibatan fisik penonton ke dalam ruang tembak-menembak. Satu hal yang sangat kentara adalah bagaimana pencahayaan low-key dan ambient light digunakan untuk mendramatisasi ketegangan di malam hari. Cahaya api, flare, dan kilatan senapan menjadi bahasa visual yang membentuk narasi atmosferik dalam gelapnya Benghazi malam itu. Film ini tidak hanya membawa kita ke medan perang secara fisik, tapi juga secara emosional melalui pencitraan yang intens dan mendalam. Secara teknis, tata suara dan desain audio sangat solid. Setiap ledakan, desingan peluru, dan intercom yang berbunyi terdengar tajam dan presisi, memperkuat ilusi bahwa kita sedang terjebak di pusat konflik. Editing cepat namun tidak membingungkan, membuat setiap pergerakan karakter dapat diikuti meskipun banyak terjadi pergeseran lokasi dalam satu malam yang panjang. Sound mixing yang sangat presisi memberikan napas realistis yang konstan, menjaga kita tetap tegang tanpa jeda berarti. Musik yang digarap oleh Lorne Balfe juga menambahkan bobot emosional, tidak dengan cara yang manipulatif, tetapi lebih sebagai dukungan atmosfer yang tenang dan menghantui. Namun di balik semua keunggulan teknis tersebut, film ini masih menghadapi sejumlah kritik, terutama dalam aspek naratif dan penanganan isu politik. Walaupun klaimnya adalah berdasarkan buku non-fiksi, 13 jam dikritik karena cenderung menyederhanakan kompleksitas politik dari peristiwa Benghazi itu sendiri. Ada kesan glorifikasi satu sisi, yakni para tentara sebagai martir tanpa banyak menyentuh dimensi diplomatik yang lebih luas. Ini tentu menimbulkan perdebatan bagi penonton yang menginginkan lebih dari sekadar film aksi, terutama mereka yang melihat film ini sebagai potensi propaganda. Dari segi karakterisasi, John Krasinski tampil memukau sebagai Jack Silva, seorang ayah
dan tentara yang terbagi antara dedikasi profesional dan tanggung jawab keluarga. Transformasi aktor yang dikenal lewat serial The Office ini berhasil mencuri perhatian dengan performa fisikal yang meyakinkan dan ekspresi emosional yang tertahan namun kuat. Aktor-aktor lain seperti James Badge Dale dan Pablo Schreiber juga mengisi layar dengan karisma yang kuat, meskipun karakter mereka tidak diberi cukup latar belakang mendalam untuk memperkuat keterikatan penonton. Dalam banyak adegan, hubungan antar karakter terasa dibangun secara fungsional untuk mendukung ketegangan, bukan untuk mengeksplorasi dinamika personal yang kompleks. Namun hal ini bisa dimaklumi mengingat tempo film yang sangat padat. Bai jelas lebih memilih untuk menekankan intensitas medan tempur dan urgensi dari setiap detik yang berlalu, ketimbang membawa penonton ke dalam drama personal yang mendalam. Dan memang dari sudut pandang sinematik, film ini berhasil menyampaikan bagaimana kekacauan dan kekerasan bisa begitu brutal namun terstruktur dalam waktu yang sangat sempit. Salah satu kekuatan besar film ini adalah realisme taktis yang cukup akurat. Konsultasi dengan para veteran yang terlibat langsung dalam peristiwa ini memberikan otentisitas dalam penggunaan terminologi militer, manuver posisi, hingga protokol komunikasi. Hal ini memberikan kedalaman lebih pada film, terutama bagi penggemar genre militer yang menghargai akurasi prosedural. Tetapi, beberapa kelemahan dalam dialog dan naskah tidak bisa diabaikan. Beberapa baris terdengar terlalu dramatis atau patriotik secara berlebihan, membuat film ini terkadang kehilangan nuansa netral yang seharusnya bisa lebih kuat bila disajikan secara dokumenter. Michael Bay memang dikenal dengan pendekatan visual yang eksplosif, namun dalam film ini, pendekatan yang lebih subtil sebenarnya bisa menghadirkan dampak yang lebih emosional dan reflektif. Secara keseluruhan, film ini adalah film perang modern yang menawarkan adrenalin tinggi, pencapaian teknis yang mengesankan, dan penghormatan yang jelas terhadap tentara di garis depan. Ia mungkin bukan film yang mampu menangkap seluruh kompleksitas politik dari tragedi Benghazi, namun sebagai film aksi berbasis kisah nyata, ia tetap menawarkan pengalaman sinematik yang mencekam dan menghantui. Kombinasi intensitas medan perang dengan sentuhan kemanusiaan dari para karakter membuat film ini tetap relevan ditonton, khususnya bagi mereka yang ingin melihat representasi ketegangan nyata dalam medan tempur urban kontemporer. Demikian ulasan yang dapat saya sajikan terkait film yang sudah kita saksikan bareng-bareng di bagian depan. Bagaimana menurut kalian, wahai pengangguran? Apakah setuju atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sini Mimin minta maaf jika ada salah kata. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Terus ikuti channel Tukang Film. Sampai jumpa di film-film menarik selanjutnya, bosku.